Halo, selamat datang di podcast Sahabatku Dokter Anak. Perkenalkan, saya Diatri atau panggilannya Dea. Dokter Diatri ini adalah spesialis anak konsultan untuk penyakit intensif anak. Dan saya adalah Dokter Madeline atau Dokter Maudi. Saya spesialis anak dengan khususan bagian paru dan pernapasan. Dan hari ini kita akan ngomongin apa, Mbak Dea? Hari ini itu menyambut tanggal 24 Maret 2023, yaitu adalah World TB Day. Yeay! Temanya apa, Dokter Maudi? World TB Day itu temanya adalah Yes We Can End TB. Kita bisa berantas TB di dunia, termasuk di Indonesia. Oh, I Dia see. ketawa-ketawa Soalnya sih. gara-gara bukan NTB Yes Weekend ya. Iya, pokoknya intinya adalah kita bisa berantas TB. Oke. Kenapa? Karena TB ini adalah penyakit di dunia, Dokter Dia. Di dunia ya, termasuk di Indonesia, penyakit penyebab kematian utama di dunia karena infeksi. Wah, serem ya. I see. Dan katanya kita Indonesia negara yang cukup banyak ya penderitanya ya. Ya, penderita TB di Indonesia, coba Dokter Dia tebak. Kita peringkat keberapa? Peringkat keberapa di dunia? Aduh, setahu saya kita waktu itu 3 besar. Nah, sekarang kita 2 besar. Kita Wah. sekarang peringkat kedua, yaitu kita di atas kita nomor 1 adalah India, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Tiongkok atau Cina. Sedih ya kalau kita misalnya peringkat kedua untuk hal-hal kayak gini. Ya tapi kayaknya kita bakalan bisa Jangan jadi. dong. Kok kayaknya aku agak-agak sedikit pesimis. Hmm. Kira-kira kenapa ya kok bisa naik-naik terus ya kasusnya ya? Karena berarti kita belum bisa mengendalikan penyebaran infeksi TB yang terjadi di masyarakat. Kita masih belum melakukan kontak tracing yang baik, diagnosis yang baik, kemudian pengobatannya juga mesti kita evaluasi juga. Dan yang sekarang yang penting kita mau omongin juga adalah ternyata TB kan bisa dicegah ya. Nah, ada beberapa cara pencegahan yang bisa dilakukan gitu, Dokter Dia. I see, oke. Nah, kalau pada anak-anak sendiri, boleh nggak dijelasin sedikit ya, Dokter Maudi? Karena gini, ada yang bilang, oh kalau misalkan di anak itu TBC itu nggak nular. Benar gitu nggak sih? Bedanya TB anak sama TB dewasa apa sih? Nah, itu adalah pendapat yang tidak sepenuhnya benar. TB anak bisa menular, bisa loh. Anak itu jangan lupa, Dokter Dia, anak itu dari usia 0 hari sampai usia 17 tahun 11 bulan itu anak. Nah, kebayang dong kalau anak yang sakit TB usia 10 tahun atau 14 tahun dia gejala batuk-batuknya itu dropletnya atau percik keniknya itu udah banyak. Bisa menular? Tentu bisa. 7 tahun kalau batuknya hebat juga bisa. Cuman kalau anak-anak yang usianya lebih kecil tuh misalnya ya, jika misalnya ada anak yang usianya setahun kena sakit TB, 2 tahun kena sakit TB, biasanya gejala utamanya adalah berat badan yang turun atau tidak naik, demam, batuk juga bisa ada, tapi batuknya tidak sekuat anak-anak yang usianya lebih besar, dan kumannya juga jumlahnya lebih sedikit dibanding anak yang lebih besar atau bahkan dewasa. Jadi resiko penularannya lebih kecil. Pun demikian TB anak itu bisa menular. Ya ampun. Jadi pendapat selama ini itu agak-agak miss ya. Ya, tidak sepenuhnya benar. Karena memang kalau misalnya TB anak yang dia TB klinis, jadi kumannya kita nggak ketemu di dalam dahak dan gejala batuknya tidak sebanyak dewasa, dia risiko penularannya kecil. Jadi kadang-kadang banyak orang yang bilang nggak menular gitu. Tapi sesungguhnya bisa menular, Dokter Dia, karena TB itu adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi artinya gimana, Dokter Dia? Dokter Dia kan juga banyak nanganin TB tuh. Infeksi itu artinya ya penyakit yang menular lah ya. Ada kumannya dan bisa menularkan. Nah, gitu betul ya. sekali. Terus udah gitu, jadi kan gini, kan kalau orang dewasa itu, jadi banyak yang ibu-ibu atau moms and dads tuh bertanya, kalau misalkan kalau dewasa kita curiga ada TBC, kan kita periksanya adalah periksa apa? Periksa dahak kan ya, dahak sama ronsen. Nah, kalau pada anak-anak kan agak susah tuh untuk mengeluarkan dahaknya. Jadi tuh sebenarnya kita penegakan diagnosisnya itu sebaiknya bagaimana caranya dan kapan sih sebenarnya kita harus mencurigai anak itu menderita TBC. Ya, jadi gini, kalau misalnya ada gejala tuberkulosis, salah satu gejala ada 4 gejala utama tuberkulosis yang salah satunya ada aja, kita mesti curiga. Pertama adalah demam lebih dari 2 minggu.
Nah, demam lebih dari 2 minggu itu biasanya demamnya bukan demam yang tinggi kayak 39 kayak COVID gitu, bukan 40, enggak setinggi itu. Tapi demamnya 38, 378. Demamnya tuh sumeng-sumeng yang dia tapi terus-terusan sampai bisa lebih dari 2 minggu atau lebih. Terus-terusan. Jadi badannya itu jadi keringetan, itu yang membuat jadi badannya rasanya tuh kok panas terus, keringetan malam dan lain-lain. Jadi demam lebih dari 2 minggu. Yang kedua adalah batuk-batuk lebih dari 2 minggu. Batuk-batuk berdahak. Bisa jadi kalau pada anak-anak yang lebih batuk darah. Kalau dewasa kan batuk darah sering tuh dokter dia. Pada anak nggak terlalu sering, tapi kalau anak-anak yang agak gede bisa aja sampai batuk darah. Udah gitu dalam 2 bulan terakhir berat badan anak itu turun atau bahkan tidak naik, walaupun makannya itu sudah diberikan oleh ibunya dengan cukup baik, dan anaknya tampak lebih lesu, lebih lemes, soalnya males, mager aja gitu ya. Kok anaknya maunya bobok terus gitu. Nah, kita harus curiga nih, apalagi kalau misalnya ada orang yang sakit tuberkulosis di keluarga atau di lingkungan dekat, nggak harus satu rumah tapi ternyata di lingkungan dekat, tetangga atau misalnya mbak yang pulang pergi bersihin rumah gitu. Nah, kita harus curiga. Nah, kalau kayak gitu bawalah ke klinik, rumah sakit, dokter setempat, karena bisa diperiksa kalau anaknya agak gede dan bisa mengeluarkan dahak. Nah, kita bisa periksa dahak, dokter Dea. Dahaknya nanti kita periksa apa? Namanya TCM, tes cepat molekuler, atau kita bisa periksa BTA, bakteri tahan asam. Nah, dokter dia benar tadi, gimana kalau misalnya anaknya nggak bisa keluarin dahak, atau misalnya sudah diperiksa hasilnya negatif. Nah, hasil itu kan tergantung dari sampelnya ya. Kalau sampelnya banyak ludah misalnya kayak gitu, mungkin hasilnya juga nggak akan menggambarkan yang sebenarnya. Kalau misalnya ternyata hasilnya negatif atau dahaknya nggak bisa keluar, baru nih pada anak kita periksa ronsen dada, sama kita periksa mantu atau IGRA. Kemudian kalau para dokter kita punya scoring TB namanya. Scoring TB kita masukkan, jadi angka-angkanya nanti berapa. Kalau angkanya 6 atau lebih, itu sudah sesuai sama TB klinis dan kita bisa obatin tuberkulosis gitu. Tuh kan moms and dads. Jadi banyak cara ya untuk menegakkan diagnosis TBC. Banyak. Dan tadi itu udah kuncinya adalah memperhatikan 4 tanda-tanda atau gejala-gejala dari TB atau TBC, di mana kita harus mengeksplor lebih lanjut apakah anak ini menderita TBC atau tidak. Sama waspada, itu yang tadi dokter dia, kalau misalnya ada orang serumah atau orang dekat yang sakit TB, waspada, karena TB itu kan lagi-lagi penyakit menular gitu. Jadi waspada, harus diperiksakan yang kontak itu. Kalau misalkan yang kontak itu, kalau misalkan ada orang nih, ada satu anggota keluarga di rumah yang ternyata positif TBC, itu siapa aja sih yang harus diperiksa? Semuanya yang ada di rumah itu harus diperiksa. Misalnya nih dalam satu rumah bapaknya sakit TBC gitu ya. Di rumah itu ada ibu, ada anaknya 3, ada si mbak, ada kakek nenek, semuanya harus diperiksa. Bahkan kalau misalnya bapaknya itu juga sering ke tetangga gitu main-main misalnya. Ini kok jadi kayak sinetron. Loh, Iya. Bapak tetangga sebelah. Iya, bapak tetangga sebelah, betul. Itu juga harus diperiksa semuanya. Jadi yang kontak, bahkan nih dokter Dea inget kan kemarin kan COVID ya, kita masih pandemi COVID ya, walaupun endemi. Pas ada satu yang COVID, langsung dicari semua yang kita cari. Harusnya begitu TB juga. Ada satu yang TB, cari kontaknya, kontak tracing namanya, atau telusur kontak. Itu harus dicari seperti kita kemarin telusur pasien kasus COVID. Cari semuanya gitu. Betul. Jadi karena bisa jadi mereka kena TBC tapi belum bergejala ya. Kadang-kadang gini ya, gejala mungkin sudah ada tapi tidak disadari ya. Okay. Ingat gak cerita dokter Dea, pasien-pasien dokter Dea juga banyak tuh, jadi nggak disadari, mungkin dianggap ya sumeng-sumeng dikit, ya udah ya lemes-lemes dikit ya lagi bulan puasa kali kayak gitu. Dia nggak disadari gitu, nggak di apa ya, orang Indonesia mungkin kuat-kuat kali ya, jadi kalau belum up gitu udahlah gitu. Nah, I see. Oke. Nah, terus kalau misalkan ternyata nih, satu rumah anaknya dengan ayahnya yang penderita TBC atau positif TBC, terus ternyata udah dicek hasilnya masih negatif. Tadi kan dokter Maudi bilang ada pencegahannya. Gimana caranya supaya memastikan si ayah tidak menularkan ke anaknya itu? Oke, jadi misalnya ini bapak nih yang sakit TBC, dia punya anak nih, anaknya 3 deh ya. Anaknya
ada yang usia 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun gitu misalnya kayak gitu. Nah kalau yang anaknya agak gede-gede, kalau dia ditanya dulu, semuanya ditanya dulu ada gejala apa enggak. Kalau dia nggak ada, semuanya nggak ada gejala, nah kita bisa periksa mantu. Nah periksa mantu, kemudian kalau hasilnya positif, berarti kan udah ada daya tahan tubuh terhadap TB nih. Berarti kuman bapaknya udah masuk ke anaknya nih, mungkin ya. Nah kalau begitu kita bisa berikan terapi pencegahan tuberkulosis supaya anaknya nggak sakit. Sakit tandanya apa? Sakit kalau ada gejala. Tapi kalau nggak ada gejala, cuman mantunya yang positif, namanya infeksi laten. Jadi udah masuk kumannya, tapi karena anaknya cukup kuat, jadi dia belum memiliki gejala gitu. Kita berikan terapi pencegahan supaya nggak jadi sakit. Bisa diberikan isoniazid selama 6 bulan, cuma 1 obat nih 6 bulan. Atau kita bisa berikan rifampicin dan isoniazid 2 obat sampai selama 3 bulan. Jadi kita berikan. Nah, gimana kalau misalnya anaknya yang 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun tadi itu ada gejala? Harus dicari, periksakan. Kalau yang 7 tahun, 10 tahun bisa keluarin dahak, periksa kuman. Kalau yang belum, kita periksa nanti ronsen sama mantu atau IGRA. Tapi kalau ada gejala, kita harus curiga jangan-jangan sakit TBC juga. Nah itu harus diobatin, obatnya beda nih. Kalau sakit TBC obatnya agak banyak, ada 3 macam obat sampai 4 macam obat selama 2 bulan pertama yang tadi agak banyak itu, nanti 4 bulan kemudian baru kita ganti dengan 2 macam obat saja. Jadi totalnya kurang lebih 6 bulan minimal. Oke. Jadi bisa dicegah ya. Bisa. Oke. Jadi makanya harus terus kontak yang bagus supaya kalau misalnya ternyata ada yang sakit, kita cari yang lain. Kalau yang lain nggak sakit, kita berikan pencegahan, yaitu tadi pencegahan selama 6 bulan atau 3 bulan. Tapi dokter Maudi, kalau misalkan nih ya, mantuknya ternyata negatif. Mantuknya negatif, tapi bapaknya ada di situ, bapaknya ada kontaknya positif, anaknya nggak ada gejala sama sekali. Nah, itu kalau di bawah 5 tahun itu bukannya dikasih tetap obat betul ya? Banget. Kalau di bawah 5 tahun mantunya positif atau negatif, kita akan berikan pencegahan tuberkulosis. Kenapa? Karena anak di bawah 5 tahun itu dia daya tahan tubuhnya lebih jelek, belum sematang dewasa, belum sematang anak yang lebih besar. Jadi akan lebih gampang sakit. Makanya di bawah 5 tahun walaupun dia mantunya mau positif negatif, bahkan tanpa melihat mantu pun kita kasih pencegahan kalau dia tidak sakit, tidak ada gejala. Tapi kalau anaknya udah gede, kita bisa mantu dulu. Kalau mantunya positif, kita bisa berikan terapi pencegahan. Keren banget. Oke. Ya semoga sih informasi-informasi ini yang tadi barusan kita sampaikan bisa membantu moms and dads di rumah untuk juga sekalian mencari tahu di sekitar rumahnya itu, atau di rumahnya bahkan itu ada nggak sih penderita TBC. Karena nih ya Dokter Maudi ya, aku tuh kalau manggil Dokter Maudi tuh jadi aneh, jadi ceritanya jadi kayak formal. Nggak apa-apa ya, mot. Apa sih mot? Ya anyways, itu kan panggilan sayang ya moms. Jadi kemarin itu jadi ada pasienku, ini cerita ya moms. Jadi pasien saya itu dia masih bayi tapi kok kenaikan berat badannya nggak bagus. Jadi bolak-balik kita benerin gizinya segala macam nggak bagus. Akhirnya kita di titik oke, ini udah mulai gagal tumbuh. Kita cek semuanya untuk ke arah penyakit-penyakit yang ngumpet ya istilahnya ya, penyakit-penyakit yang nggak ada gejalanya. Contohnya adalah TBC, salah satunya yang kita periksa. Lah TBC-nya mantunya positif. Terus kemudian mulailah bergerilya mencari yang namanya melakukan contact tracing. Ternyata adalah setelah sekian lama pemeriksaan, setelah berkali-kali pemeriksaan, itu ternyata mamahnya yang positif di IGRA. Padahal BTA-nya negatif, fototoraksnya katanya udah oke, nggak ada masalah. IGRA-nya positif. Terus dicek semua anak-anaknya positif semua mantunya. Jadi karena anak-anak itu ya somewhat ada gejala ya, jadi kayak batuk lama tuh agak-agak susah loh Dokter Maudi. Untuk ke alergi segala macam tuh agak susah loh. Jadi benar. Karena dia atopinya atau riwayat alerginya gede banget, jadi kita pikir selama ini tuh batuk-batuknya adalah batuk-batuk alergi. Nah ternyata begitu anak-anak mantunya positif semuanya dan mamanya positif, ya udah kita pengobatan. Itu harus dicari lagi tuh dokter, dia ada lagi nggak yang sakit lagi tuh. Iya, satu rumah itu udah tak minta untuk diperiksain semuanya. Gitu ceritanya. Jadi bahkan mamahnya pun nggak tahu kalau dianya juga sakit gitu. Ya
Makanya kita harus lihat ya, makanya kontak tracing itu, telusur kontak tuh penting banget. betul. Dan pencegahan itu bisa membantu untuk mengurangi orang sakit TB di Indonesia gitu ya. Iya gitu deh. Oke. Gitu Moms and Dads. Yes, begitu ceritanya tentang TB. Jadi kita udah panjang lebar menceritakan tentang TB, dan ini dalam rangka untuk World TB Day. Semoga itu bisa membantu Moms and Dad semuanya untuk lebih waspada terhadap TBC, dan kita sama-sama bekerja sama dan bergotong betul. royong Untuk memberantas TB di dunia, di Indonesia, karena NTB, yes we can. Oke, see you Moms and See you, Dads. bye-bye. Bye.